Perkenalkan, nama saya Anjali Graciela Alisa Febrianti Pandi, NIM 200302006067, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas tentang review buku ke-15 dengan judul buku Sosiologi Prosesual. Pendahuluan. Buku ini menyatukan generasi lain dari makalah semacam itu yang menyelidiki aspek berbeda dari pendekatan prosesual dalam beberapa kasus menentang atau memperluas argumen dalam koleksi sebelumnya. Masing-masing dari ketiga bab ini menunjukkan betapa berbedanya dunia sosial muncul ketika kita mendekatinya secara progres. Individu dan entitas sosial dibuat secara dinamis melalui waktu, dan terlebih lagi hubungan mereka satu sama lain pada suatu saat merupakan percakapan timbal balik yang sama pentingnya dengan percakapan garis keturunan dari waktu ke waktu, yang mencoba untuk mengikat masa lalu, sekarang, dan masa depan dari suatu hal sosial tertentu. Jadi konteks penting tidak hanya melalui waktu, tetapi juga lintas ruang sosial maupun fisik. Bab-bab ini melanjutkan garis-garis analisis yang pertama kali dieksplorasi dari bagian ketiga Time Matters dan diberikan bentuk empiris dalam buku sebelumnya, Department of Discipline. Bab 1, Historitas individu. Penulis berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting dalam sejarah. Yang penulis maksud ini bukan kembali ke sejarah pria hebat atau sejarah wanita hebat dalam hal itu. Yang pasti struktur sosial dapat dan terkadang memang memberi individu tertentu kekuatan yang luar biasa untuk membentuk masa depan. Tetapi pertanyaan penjelas penting dalam kasus-kasus seperti itu bukanlah kualitas atau tindakan individu itu. Semenarik apapun ini, sebaliknya itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Pertanyaan sebenarnya misalnya bukanlah mengapa Elizabeth Tudor memilih untuk tidak menikah, tetapi bagaimana sampai pada struktur sosial di mana penolakannya untuk menikah dapat memiliki konsekuensi politik yang bertahan lama. Dalam pengertian ini, sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang dari sejarah struktur sosial secara umum yang didefinisikan secara empiris. Ini bukan tentang individu secara individu atau bahkan tentang individu yang dianggap sebagai kelompok atau tipe, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu sangat penting. Jadi bukan cara berpikir orang hebat tentang individu yang penulis dorong untuk kembali. Faktor yang relatif ikut pada hasil ini secara serius membatasi pendekatan jalan hidup. Proses sosial tidak membuahkan hasil itu terus berjalan. Individu juga tidak memiliki hasil kecuali hasil invarian yang harus kita semua harapkan dalam jangka panjang Keynes. Jadi, fokus analitik implis dari studi kursus kehidupan pada hasil. Karena konsep kursus kehidupan sentral dan bidang substansif, penulis sendiri studi tentang pekerjaan dan pekerjaan dalam studi mereka tentang karir. Mereka sering melihat individu sebagai semacam batu tulis akhir di mana hasil dari proses sosial ditulis secara analitis. Sebagian besar studi tentang karir mengandalkan dunia di mana kekuatan sosial yang besar mendorong individu-individu kecil di sekitarnya menempatkan tanda-tanda berurutan dan pengalaman kerja individu yang kemudian diambil sebagai penjelasan terakhir. Menerjemahkan pengandaian ini ke dalam bahasa yang lebih substansif, kita dapat mengatakan bahwa perubahan eksogen besar dalam teknologi pembagian kerja, pasar dan lembaga hukum medikit pengalaman berturut-turut dari individu pekerja yang terperangkap di dalamnya. Namun tentu saja individu-individu yang mengalami berbagai hasil peralihannya membentuk karir tindakan untuk sementara karir mereka masih dalam proses. Beberapa dari hal-hal ini dipertahankan dengan tepat oleh struktur sosial dimanapun. Perkawinan seringkali merupakan struktur sosial yang paling mirip dengan individu dan pengertian biologis historisitas ini. Karena berbagai praktik pernikahan sosial, higienis, perumahan, makanan, dan sebagainya tidak diragukan lagi dalam mengarahkan pada penyatuan sebagian besar warisan biologis ini. Dilihat dari keseluruhan kelompok, masa historisitas substansif ini setiap saat merupakan penentu utama tidak hanya dari pengalaman kelompok itu, tetapi juga seluruh masyarakat di sekitarnya. Misalnya, kesejarahan substansif dari kelompok pensiunan berarti bahwa kita tidak dapat membayangkan pensiun
dalam arti abstrak. Bahkan jika kita membiarkan pengertian kita tentang hal itu berubah di seluruh zaman sejarah yang kita analisis, membiarkan pengertian kita tentang setiap kelompok akan membawa pada masa pensiun serangkaian aset dan kewajiban yang berbeda-beda yang tumpuk oleh sejarah yang telah dibuat dan diilaminya. Selain itu, karena pensiun pada saat tertentu melibatkan beberapa kelompok pekerja potensial, bahkan pendekatan periode tidak dapat menangkap bahwa fakta sebagai kelompok terlibat dalam pensiun pada saat tertentu membawa rangkaian pengalaman yang dikodekan secara sistematis, keagamaan yang dengan sendirinya akan menentukan politik pensiun pada saat itu. Membahas juga terkait dengan pernikahan. Sedikit lebih sulit dipahami, ini dia setelah kita menggunakan konsep pengodean untuk mengenali cara-cara di mana sejumlah besar sejarah masa lalu dibawa ke masa kini. Sebagian aset dan kewajiban serta kendala di masa kini yang muncul ketika kita mengingat historisitas individu secara massal, kita kemudian harus membuat satu langkah lagi untuk melihat bagaimana penataan ulang struktural itu terjadi pada saat ini. Berikutnya bab 2, sifat manusia dalam berpikir prosesul. Bab ini mencatat sejumlah kekuatan yang mendukung pemeliharaan kontinuitas di sepanjang garis keturunan individu. Objek fisik atau biologis, memori, dan penyimpanan catatan yang disengaja dan tampaknya cukup jelas bahwa kekuatan-kekuatan ini penting untuk memahami kesinambungan aktual dari waktu ke waktu. Hal kelompok sosial seperti pekerjaan atau kelas sosial atau kelompok etnis. Tetapi sehubungan dengan individu, kita mungkin berpikir ada sedikit kebutuhan untuk menjelaskan kontinuitas tubuh menyediakan itu. Selain itu terkait dengan tubuh dan lebih luas lagi dengan gagasan bahwa individu atom adalah unit dari proses sosial, gagasan umum untuk ekonomi dan psikologi di antara ilmu sosial dan perilaku. Adalah gagasan ada universal tertentu kualitas individu manusia sebagai makhluk. Konsep sifat manusia ini memang merupakan konstituen yang penting dari beberapa alternatif pendekatan terhadap pendekatan prosesul yang kesemuanya menjadikan kesinambungan individu dari waktu ke waktu menjadi non-problematik. Oleh karena itu, untuk pandangan prosesul yang menjadi inti dari problematisasi kontinuitas, langkah pertama yang penting adalah membahas konsep kodrat manusia, menanyakan seperti apa konsep kodrat manusia. Oleh karena itu, ada secara definisional seperti dalam sifat manusia terdiri aspek-aspek pribadi yang umum untuk semua individu manusia. Jelas sifat manusia ini tidak bisa ditetapkan nol karena kategori manusia ada, namun fakta itu tidak menjamin bahwa si himpunan memiliki arti penting dalam menjelaskan kehidupan sosial yang sebenarnya dimaksud dengan menggunakan konsep human nature dalam ilmu-ilmu sosial. Kita semua memiliki 5 jari, tetapi ilmuwan sosial tidak menganggapnya sebagai bagian dari sifat manusia. Bukan tidak mungkin bahwa asumsi habituasi bisa jadi sebuah ideologi, dan khususnya ideologi sifat manusia abad ke-19 dengan hasratnya yang tak kenal lelah akan pencapaian, kebaruan, dan kemajuan. Dapat dibayangkan dengan baik bahwa kebanyakan budaya akan melibatkan konsep kebiasaan. Munculnya kebiasaan tampaknya merupakan atribut pengalaman yang jelas di dunia kehidupan. Tetapi keberadaan kebiasaan tidak selalu berarti bahwa kebiasaan, khususnya bahaya dan keburukan dan kebiasaan, harus menjadi salah satu gagasan yang mengatur suatu budaya. Namun keyakinan ini jelas merupakan pusat ideologi kepribadian dan lebih luas lagi ideologi budaya dunia modern. Memang melalui banyak kesederhanaan menjalankan tema bahwa tidak hanya pembiasaan universal, tetapi kebiasaan itu buruk dan memang masa lalu secara umum harus ditolak dan dilampaui. Artinya bagian depan dari fokus kita pada kebiasaan adalah gagasan tentang kemajuan, karena narasi masa depan ditarik kembali ke dalam rencana yang mungkin dan menemukan dominasi yang sudah dekat. Bab 3, ekologi terkait. Peristiwa tambahan masa kini yang terjamin lainnya yang pada gilirannya dapat membentuk masa kini yang berhasil. Ini adalah momen tindakan dan momen penyedia saran yang berhasil secara logis pasangan yang oleh J.R.J. Herbert Mead disebut bagian. Fakta teoritis penting tentang perjalanan adalah bahwa hal itu terjadi dalam jaringan rumit hubungan sosial. Hadiah temporal sangat besar secara horizontal, seolah-olah itu memiliki banyak subbagian, substruktur, dan subruang.
bukan dunia equilibrium kabut ekonomi di mana setiap orang secara bersamaan berinteraksi dengan orang lain melalui harga tetap yang dihadapi semua orang. Kita dapat menciptakan dunia seperti itu, kita menyebutnya pasar, tetapi itu bukanlah keadaan alami dari peristiwa. Struktur sosial yang kompleks ini pada saat itu berisi semua informasi masa lalu yang dapat mempengaruhi masa kini, baik sebagai catatan atau bentuk lain dari kesejarahan yang dikodekan. Yang lebih penting, sebagai sistem kedekatan dan hubungan saat ini yang merupakan struktur sosial sesaat, menyediakan tempat, fasilitas, dan batasan yang membentuk tindakan memungkinkan dilakukan saat itu. Kata umum untuk struktur ini pada saat itu adalah ekologi. Dengan menggunakan kata itu tentu saja mengacu pada tradisi panjang kerja yang belum secara eksplisit mengidentifikasi dirinya sebagai prosesualis. Ia telah mengidentifikasi dirinya lebih sebagai kontekstual dalam ruang daripada kontekstual dalam waktu. Namun demikian juga, ekologi juga sering dipahami sebagai salah satu dari beberapa cara untuk menamakan kisah kehidupan sosial yang tampaknya berbeda yang ditimbulkan oleh dua ontologi tradisional, individualisme dan kemunculan sosial. Jadi, kita juga bisa memotivasi bab ini dengan cara itu. Perdebatan yang sudah berlangsung lama antara individualis melawan akun emergenetis dari sistem sosial. Bagi para individu, sistem sosial adalah hasil tambahan dari fenomena. Sistem sosial merupakan tingkat independen yang struktur sosialnya sepenuhnya memangsa fenomena individu di bawahnya. Di antara jumlah Asia yang sangat berlawanan ini telah lama ada sejumlah pandangan menengah. Dalam akun perantara ini, individu membuat sejarah mereka sendiri, tetapi untuk mengubah diktum Marx menjadi satu prosesualis, dalam hal itu membuat mereka menghasilkan dan diperluas struktur yang pada gilirannya membuat mereka dapat membuat sejarah tersebut di bawah kondisi mereka memilih sendiri. Teori ekologi bagaimanapun biasanya bersifat khusus daripada benar-benar umum. Catatan ekologi yang biasa dalam ilmu sosial mempertimbangkan sistem aktor dan serangkaian lokasi negara-negara dalam sistem dunia. Tetapi catatan ekologi biasanya membuat asumsi kuat tentang apa yang ada di luar sistem ini. Dalam teori sistem dunia, misalnya agama ditampilkan sebagai aktor eksternal yang tidak dipelajari. Berbagai negara bagian terikat ke dalam pola interaksi ekologi, tetapi berbagai agama tidak. Hanya satu bagian dari dunia sosial yang dipahami sebagai subjek batasan yang mereka sebut ekologi, sisanya diperbaiki. Kritik yang sama telah dibuat selama bertahun-tahun sehubungan dengan keengganan sekolah Chicago untuk mempelajari hubungan eksternal, struktur keuangan, dan ekonomi politik kita. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.